آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ihum bi ihsan ila yaumil subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin wa hadirat wa mustami'in dan mustami'at di Masjid Sunan Ampel Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan membacaan Ummul Quran dengan harapan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam iman, dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan keluarga kita yang telah mendahului kita segala amalnya diterima dan dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nahwal khusus ila sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui Sayyidina Rasulullah Wadadina Asalisah Azrahi Waliyadi Ba'ilalu Biruhina Syaikhuna Yusuf Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki hadis pertama, karena yang dibahas kemarin itu masih sekitar ayat-ayat. Hadis pertama dari bab ini, wa an Abi Hurairah lan diriwayataken saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu orang dikos Abu Hurairah yang mengendikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli kalimatani khafifatani 'alal lisan, kalimatani luru kalimat, khafifatani kang ringan karuni, ringan ala lisani ingatasi lisan. Sakilatani turkang abur, sakilatani turkang abur fil mizani ing dalam timbangan. Habibatani tenromeni karuni ila rahmani maling dan kangulas Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kalimat di sini dikatakan kalimat Bapak Ibu. Ini sebuah majaz yang dimaksud di sini adalah lafaz bukan kalimat. Bahwa kalimat cuma satu. Al-murad bil kalimati yang dimaksud dengan kalimat
Fihima di dalam pernyataan al-hadis ini itu al-makna lugawi adalah makna secara bahasa. Bahwa utai makna lugawi adalah al-jumlatul mufidatu, jumlah yang berfaedah, yaitu majazun mursal, majaz mursal kan alaqatuhu alaqanya juz'iyah wal kulliyah. Itlaqul juz wa itlaqul kull itu dalam ilmu penalaran majaz mursal. Singkatnya ada dua lafaz. Walaupun di sini kalimatnya pakai dua kalimat, tapi yang dimaksud adalah dua lafaz ringan diucapkan, gampang diucapkan, tidak banyak diucapkan. Tapi walaupun ringan di lisan, gampang diucapkan, pendek kalimatnya ngoten mawon. Tapi saqilatani akbar fil mizan bila ditimbang nanti di hadapan Allah. Ini yang paling dicari, Pak. Bacanya gampang, tapi ketika nanti ditimbang di akhirat berat sekali. Habibatan ila rahmani, dan dua lafaz ini disenangi oleh Pangeran. Salam bacanya ringan, gampang, dibaca berdiri bisa, sambil duduk ya bisa, sambil rebahan bisa, tapi kurang sopan. Ringan dibaca, gampang dibaca, tapi berat dalam timbangannya nanti. Dan ini dua lafaz ini disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Apa itu? Itu adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi nomor 1, yang nomor 2 subhanallahil azim. Ini diucapkan ringan sekali. Siapa yang enggak apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah, bisa Pak ya? Ini dibaca satu kali ini, bila ditimbang nanti di hadapan Allah di padang mahsyar, di mana manusia sama-sama ditimbang amalnya. Faman taqulat mawazinuhu, barang siapa yang timbangannya berat, amal yang baiknya lebih berat, surga tempatnya, dan sebaliknya, ya sebaliknya. Tentunya ketika ada ayat pernyataan waman taqulat mawazinuhu, timbangannya berat, maka kita beramal cari bacaan yang bisa memberatkan timbangan. Satu di antara sekian bacaan yang bisa memberatkan timbangan adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jangan hanya dibaca ketika tahlilan, ya ketika setelah sholat atau sambil menunggu imam datang, sambil leye-leye umpamanya duduk di masjid atau di mana tempat atau di rumah, atau sambil jualan sekalipun bisa Bapak Ibu, asalkan badannya dalam keadaan suci, artinya bersih, bukan di dalam pasar yang kotor. Ya sambil nongkrong itu peracangan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sakit bumi, tidak usah pakai tasbih di jari-jari. Kadang-kadang orang ibu-ibu ada tasbih digital, boleh. Artinya memang diharapkan kita nanti ketika berhadapan dengan Allah mempertanggungjawabkan amal, pekerjaan dan tanggung jawab semasa hidup, dalam artian ditimbang amalnya, maka beruntunglah kalau ternyata kita termasuk orang yang amal baiknya lebih berat daripada yang buruk, yang jelek dalam artian dosanya. Dan amal yang bisa memberatkan timbangan ini Bapak Ibu tentunya amal yang tulus, ikhlas, yang dilakukan tidak ingin dipuji orang lain.
ini penyakitnya hati, baca, ingin didengar orang lain, dikatakan ini, ingin dikatakan orang yang khusyuk, ingin dikatakan orang yang hebat, pahalanya sudah habis. Artinya sulit, yang namanya ikhlas itu memang agak sulit dan harus diperjuangkan, harus dilatih, harus dibiasakan. Dan memang rasa lebih baik, lebih segalanya itu kadang sering muncul di dalam hati, sehingga itu semua menjadi penyakitnya amal. Kemudian berarti kita bukan harus mundur ketika hati kita ada penyakit itu, wis ngono gak usah ngampel ae. Itu namanya putus asa. Terus kamu kok maju ae. Urusan ikhlas ya sambil lagi diikhlaskan, insyaallah menjadi orang yang al-ikhlasu bitakhallusi. Ikhlas itu bisa kita capai, kita dapat apabila diupayakan menjadi ikhlas diucapkan. Gak berhasil ikhlas satu kali, mungkin dua kali, mungkin paling tidak. Ada yang kiai saya itu PE dalam satu bulan itu awak mulia PE ya bahwa satu di antara satu bulan bisa ikhlas. Itu merupakan satu keuntungan yang sangat bagus, walaupun dalam satu bulan satu hari yang ikhlas itu bisa jadi, dan insya Allah bisa merembet menjadi ikhlas semua selama satu bulan seperti itu. Jadi ya memang penyakit itu, penyakitnya amal. Jadi kembali kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibiasakan. Ada dua kalimat atau ada dua lafaz yang ringan diucapkan tapi berat timbangannya. Kok corong di dunia ini ada ringan sekali, tapi harganya mahal. Apa itu? Emas. Emas ini 1 gram yang 24 karat Mekah itu emas 1 gram yang 24 karat dari Mekah atau Dubai sekarang kurang lebih 1.200.000, atau berupa antam yang murni itu 1 gramnya 1.200.000 kurang. Ya, fluktuatif naik turun. Koyo emas sedikit, hanya nilainya gram, nggak sampai kilo, tidak sampai kiloan, tapi harganya, uangnya banyak sekali. Beda dengan besi biasa, walaupun 10 kilo harganya paling berapa ribu. Tapi kalau emas, walaupun nilainya gram-graman, 1 gram saja sudah bisa berharga. Kalau 24 karat yang dari Timur Tengah, maka harganya 1.200.000 per gram. Kalau panjenengan punya 1 on, ya tinggal menghitung. Jadi dua kalimat ini seperti itu, kecil, artinya gampang diucapkan, tapi nilainya sangat besar dan disayangi dan dicintai oleh Allah. Apa dia bacaannya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringkasnya bahwa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim bukan subhanallah al-azim, bukan subhanallahil azim. Kalau disingkat bahwa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ini berat timbangannya di hadapan Allah dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga disambi, istilahnya dibaca setelah sholat. Memang ada zikir itu sirotnya dari mursyid, ada zikir itu sirotnya dari thariqat, ada dari muqaddam yang merupakan sirot susunan wirid-wirid itu adalah dari Rasulullah, diberikan kepada para sahibul thariqat, dan oleh sahibul thariqat diijazah ditalqinkan kepada
orang yang mau berbaiat pada suatu thariqah itu zikir yang khusus yang sudah diambil oleh Shahibul Thariqah karena beliau mendapatkan ijazah dari Nabi Muhammad, diberikan kepada santri-santrinya, murid-muridnya, sehingga menjadi sihor yang dibaca oleh sebuah thariqah. Thariqah ini banyak Pak. Di Indonesia atau di dunia ini ada kurang lebih 43 thariqah yang ada. Yang paling banyak pengikutnya sekarang adalah Al-Qadiriyah Naqsabandiyah. Itu thariqah dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang beliaunya mendapat ijazah dari Rasulullah, baca ini diberikan kepada santrinya yang berbaiat. Ada yang kedua sekarang yang paling marah, paling banyak, thariqah Mu'tabarah, thariqah yang di ACC, thariqah yang diterima dan disahkan oleh pimpinan thariqah di Indonesia adalah thariqah Tijaniyah. Ini sekarang sudah banyak, meluas global sekarang itu. Ini thariqah yang sudah disahkan oleh NU sejak tahun 1928 di Indonesia, diakui sebagai thariqah Mu'tabarah. Ada Qadiriyah, Naqsabandiyah, ada Tijaniyah, ada Asadiliyah, banyak itu yang paling banyak, paling menonjol pengikutnya, di antaranya ada Asadiliyah. Dan kita tidak boleh ingkar pada salah satu thariqah yang telah disahkan oleh pimpinan thariqah Habib Lutfi sekarang. Kalau dulu Yai Idham Khalid Al-Mafrulah, sekarang diganti oleh Habib Lutfi sebagai ketua atau pimpinan thariqah seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Dan thariqah yang sudah disahkan kita tidak boleh mengingkari. Sebab kadang-kadang orang nggak ngerti, kalau bukan thariqahku berarti dia salah, seakan-akan begitu. Dan di dalamnya yang dibaca adalah zikir seperti sekarang ini yang kita bahas. Zikir apa? Maka zikirnya pasti dari Rasulullah SAW yang diberikan kepada Shahibul Thariqah, oleh Shahibul Thariqah diberikan kepada orang yang berbaiat melalui muqaddamnya kalau di thariqah Tijaniyah, atau dibaiat oleh mursyid dalam Qadiriyah, Naqsabandiyah atau Asadiliyah dan thariqah yang lain. Orang yang berthariqah berarti tidak boleh benci antara thariqah dengan yang lain. Jangankan thariqah kepada thariqah, kepada orang lain, orang biasa tidak boleh benci. Karena orang yang masuk thariqah berarti sudah berusaha untuk membersihkan dirinya, berusaha untuk mencetak dirinya beristiqomah yang dibaca sesuai dengan aturan dan tuntunan yang diajarkan di dalam thariqah. Panjenengan kalau tidak ikut thariqah jangan benci pada salah satu thariqah, maka menjadi salah jalan. Karena thariqah itu disahkan oleh ketua dan pimpinan dan namanya yaitu Habib Lutfi. Jadi Bapak Ibu jangan macam-macam membenci pada salah satu thariqah yang telah dijadikan dan status dan stempel menjadi thariqah Mu'tabarah. Dulu ketika salah satu thariqah di antaranya thariqah Tijaniyah ini dimasukkan ke dalam dilihat oleh NU, terjadi pertentangan satu dengan yang lain, akhirnya oleh Allahumma Gus Dur diambil thariqah Tijaniyah sebagai thariqah Mu'tabarah dan gampangnya distempel menjadi thariqah yang sah dan boleh diikuti. Dan sampai sekarang banyak menyebar dari seluruh dunia, bahkan Shahibul thariqahnya berdiri dari Fes, dari Aljazair, dari Algeria atau Maghribi, menyebar ke Indonesia. Itu di dalamnya adalah diajarkan bagaimana kita beristiqomah di dalam thariqah yang disebutkan yang dimu'tabarkan di Indonesia, bahkan di dunia ini, mengajarkan kita menjadi orang yang beristiqomah, zikir yang dibaca, kemudian belajar untuk membersihkan diri. Dasarnya adalah al-mahabbah, kasih sayang.
kasih sayang sesama ikhwannya, kasih sayang bersama kepada kiainya, kepada musyirnya, pada muqaddamnya, pada khalifahnya, berdasarkan dengan mahabbah akan terjalin suatu hubungan yang indah sesama manusianya, sesama ikhwannya, sesama thariqahnya, kepada masyayikhnya, bahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Bapak berkenan, monggo bergabung kepada thariqah yang Bapak Ibu senangi, monggo, agar supaya kita punya bapak dalam thariqah. Apa yang kita baca, zikir-zikir itu ada bapaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang berdasarkan hadis yang kita baca tadi, bahwa kesimpulannya kita bisa dinyatakan sebagai berat timbangannya. Ini kalau kita baca berarti kita berusaha untuk masuk ke dalam surga. Gampangnya begitu aja. Kenapa? Panjenengan membaca kalimat yang berat di timbangan. Sebagaimana kita tahu ketika nanti amal ditimbang, lebih banyak dosanya timbangannya, maka ke neraka. Tapi kalau panjenengan beratnya lebih berat, timbangannya yang baik, maka masuk ke surga. Cara diantara cara untuk memperberat timbangan kita nanti adalah hadis tadi itu di sahih muttafaq alaih, bahkan baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim tambah berat, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim tambah berat. Semakin banyak dibaca maka timbangan panjenengan semakin berat. Tapi kadang-kadang lali takut, kadang-kadang males, kadang-kadang merasa ya itu namanya menungso. Tapi kalau panjenengan masih ingat, ya Allah, wa awan bismillah sehat, wa awan bismillah, wa awan bismillah betul. Kalau betul siji amal umurku setahun lagi mereka. Ingat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Seperti itu. Memang kadang hufatil jannah bil makar atau hujibatin naru bis syahwat wa hujibatil jannah bil makar. Kadang memang Bapak Ibu, bukan kadang, sering, surga itu kadang-kadang dihalang-halangi dengan hal yang tidak kita sukai. Surga dan neraka itu kadang-kadang memang dipancing istilahnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan syahwat, hawa nafsu maksudnya. Kenapa surga kok dihalang-halangi dengan hal yang tidak kita sukai? Apa yang kita sukai? Sholat malam ya males, padahal itu surga. Sholat duha males, itu namanya dihalang-halangi dengan hal yang makari, satu yang tidak kita sukai. Tapi kalau kita perangi, insya Allah hari demi hari semakin ringan untuk dilakukan. Terutama sholat tahajud itu beratnya setengah mati kalau nggak biasa. Kalau ingin gampang bangun tidur, waktu mau melek bengi sholat tahajud, ya tidurnya jangan terlalu malam. Tidurnya ya mungkin jam 9 paling malam kita harus tidur 4 jam aja juga kita sudah ringan di tubuh dan gampang bangun malam. Semoga kita Allah takdirkan sisa-sisa umur yang ada pada kita untuk digunakan bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, sehingga harapannya kita membawa amal yang seberat-beratnya, yang baik mampunya, untuk sebagai bekal menghadap kepada Allah untuk masuk dalam surganya. Amin Allahumma. Wa anhu lan diriwayatkan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mugi-mugi ridhone sapa Allah saking Abu Hurairah qala ndika sapa Abu Hurairah qala indahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ndika sapa Rasulullah ingkang ngendikan la an aqula subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya min
La'an aku yaktini, sumpah ini, yaktini demi, pakai sumpah Rasulullah itu. An aku yang moco sapa ingsun kata Nabi. Moco apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bukan hanya menjelang ma'alul qiyam yang kita baca. Kita kan ketemunya ketika ma'alul qiyam. Kalau enggak kadang-kadang enggak dibaca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu, saya mendapat ijazah dari kiai saya. Kalau mau baca ini, huruf terakhir jangan dimatikan. Subhanallah walhamdulillah, dasar begitu. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata beliau dihidupkan semua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seperti itu. Coba dipakai ini kata beliau. Membaca tasbih semacam itu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ahabbu luwi seneng sapa ilaiya maring ingsun, ahabbu luwi seneng ilaiya maring ingsun mimma tanembang saking barang tolak kang terbit alaihi ingatasi ma atau yo asabzu semini. Artinya kata-kata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu lebih dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nilai dunia. Kata-kata mimma tolak syamsu ini adalah kata persemu atau kiasan bahwa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Abu ilayya mimma qala syamsu kinayatun anid dunya. Ini sebuah persemu nyindir istilahnya. Mimma qala syamsu ini lebih baik daripada hari di mana hari itu terbitnya matahari, berarti dari dunia, lebih baik dari dunia. Wa dzalika li anna hadhil a'mala min a'malil akhirati wa hiya al-baqiyatus shalihat. Bahwa yang subhanallah dan seterusnya itu adalah amal-amal akhirat yang dikatakan dengan al-baqiyatus shalihat. Wa sawabuha, sedangkan pahalanya la yabidu ajru la yabidu wa ajruha la yanqati. Pahalanya tidak akan putus-putus. Wa dunya bi ma'rufil fana wa zawal at-ta'ayyur wal intiqal. Sedangkan dunia itu identik dengan berubah, kemudian hilang dan pindah. Kesimpulannya ini juga amalan dan zikir-zikir yang mesti kita baca. Demi kata Nabi, demi bahwa apa yang saya baca, saya membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu lebih dicintai daripada dunia dan seisinya. Sampai kalau memahami dunia dan seisinya apa? Dunia dan isinya. Sampai kalau sebisa mau ini jangan dunia seisinya, Surabaya seisinya. Sampai suku ini terpaham ya. Ada pabrik, ada toko, ada emas itu. Kalau Surabaya seisinya, ini bukan hanya Surabaya dan seisinya, dunia dan seisinya, mobil dan mobilnya, barang mewah. Ini ahabbu, lebih senang dan lebih dicintai. Kalimat tadi itu. Subhanallah walhamdulillah. Kalau ma'alul qiyam Pak, ini Pak, saya sarankan subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Ya, banyak orang subhanallah walhamdulillah. Dunia panjang, salah. Yang baik subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Bukan subhanallah walhamdulillah. Dunia dipanjangkan. Lebih baik walhamdulillah. Coba dibaca ya. Subhanallah walhamdulillah wa
walhamdulillah. Udah baik tapi yang baik walhamdulillah wala ilaha illallah. Kadang-kadang kita baca saat menjelang mahalul qiyam ketika tiba, panjenengan tidak merasa bahwa pahalanya besar sekali itu, sampai tidak merasa ada suatu pekerjaan tapi hasilnya kok kau tapi tidak merasa. Orang-orang ketika mati iki lho pahala tasbihmu kapan mau tasbih itu ketika menjelang mahalul qiyam sampai baca dengan khusyuk, bukan karena ingin dipuji, ini pahalanya ternyata besar. Apalagi panjenengan ngerti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah lima ta'ala syamsu lebih baik, lebih dicintai daripada lebih baik, bukan sama, bukan setara, tapi lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini berat, tapi kadang-kadang tak merasa sebuah tidak. Kapan dibaca? Terserah panjenengan, sebisanya, selonggarnya waktu. Tidak harus menjelang Allah mahalul qiyam aja. Bisa sebulan satu kali ikut mahalul qiyam, berarti yang dibaca hanya 3 kali sebulan sekali. Kalau tidak pernah ikut di mahalul qiyam, sampai tidak pernah baca sama sekali, rugi ini Pak. Ya ngomong kan mesti apa ya? Alhamdulillah la ilaha illallah. Ambil sepedaan boleh, senang main subhanallah. Daripada ketika naik sepeda motor pakai headsetnya dangdut. Sambil nganggur tabrak alhamdulillah. Sing diwaca bukan la ilaha illallah tapi dangdut yang dibaca. Kalau pakai headset pakai lagu-lagu, bukan pakai MP3 Al-Quran saya. Mangkole la ilaha illallah dakhala jannah katanya. Kan akhiru kalam la ilaha illallah balawala. Orang yang kalimat terakhir itu ucapan la ilaha illallah dia masih masuk surga. Tapi kalau ternyata pakai headset yang didengarkan lagu kesayangannya, ketika menirukan lagu yang di telinganya, pas tabrakan. Daerah yang dibaca bukan la ilaha illallah tapi lagu kesayangannya. Na'udzubillah subhanallah, anak muda biasanya. Kalau kita seumur kita mungkin tidak seberapa paham, kecuali lagu kenangan Akadir gitu. Itu senang kita. Bapak Ibu, monggo sarang-sarang nanti kapan kita punya sempat kita baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata pahalanya lebih baik dari dunia dan seisi sudah. Selanjutnya hadis yang ketiga dari Abu Hurairah anna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala liku Rasulullah man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, seperti yang dibaca saat wirid menjelang wirid itu. Salam asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Baca lagi. Ini biasanya kita kulino baca itu setelah sholat. Kalimat la ilaha illallah Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tempoh hari, kalimat la ilaha illallah ini Allah dikir dari sekian banyak zikir yang banyak itu, walaupun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah dan seterusnya, atau tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallah masih jauh kalah dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu afdhalul dzikri, paling utamanya zikir. Kata beliau Musbah menyatakan, orang sudah Kristen selama 70 tahun bisa hancur, bisa lebur dosanya dengan membaca kalimat la ilaha illallah, hilang dosa-dosa itu, masuk dan berbuat masuk Islam. Dan seseorang naudzubillah gara-gara putus dengan la ilaha illallah ketika dicabut nyawanya, dia tidak iman kepada la ilaha illallah, maka neraka selamanya. Berarti kalimat la ilaha illallah itu mahal harganya dan jangan dibuat main-main.
Maka di sini maqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali. Kanat lahu adla asri riqabin, maka dia sebanding dengan memerdekakan budak sebanyak 10 budak. Wakutibat lahu mi'atu hasanatin, dan dicatat baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat, dan dihapus anak darinya mi'atu sayatin, dihapus sebanyak 100 kejelekan, 100 dosa. Wa kana lahu hirzan minas syaitan, dan sebelum membaca itu kita ada pembatas, ada penghalang antara syaitan yaumahu, pada hari itu, dari kata yuzia sampai sore. Walam ya'ti hadun bi afdal mimma jabihi illa rajulun amil ansar minhu, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari apa yang dibaca kecuali orang laki-laki yang paling banyak membaca doa itu. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Tapi kalau kita kan cuma 3 kali, Pak. Ini kalau dibaca 100 kali, maka sebanding dengan memerdekakan budak sebanyak budak 10, kemudian dicatat baginya 100 kebaikan, dan dihapuslah dosa sebanyak 100 kali, 100 dosa, dan dia dinyatakan terhalang, terlindungi dari setan pada hari itu sampai sorenya, dan tidak ada seorang yang lebih utama darinya yang telah membaca bacaan tadi itu. Jadi dia ngomong tuh bukan kue. La ilaha illallah. Sampai kak kerasa oleh satu sampai. Masalah la ilaha illallah lagi Bapak Ibu. Walaupun agak jarang-jarang. Man qala la ilaha illallah wa maddaha. Barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah dipanjangkan, maka akan tertebus, maka akan rontok dosa-dosanya sebanyak 4.000 dosa. Tapi jangan hanya dibaca ketika tahlil. Au dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu dibaca 1 kali bisa menghapus dosa sebanyak 4.000 dosa. Kadang orang males, langsung begitu emak Pak. Ya paling tidak 3 kali. La ilaha illallah 3 kali. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha. Terkait dengan tahlil la ilaha illallah, terakhir sudah betul. Ketika membaca kalimat la ilaha illallah jangan dibuat mainan. Ada yang begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang Allah la ilaha illallah. Ada begitu, ada enggak? La ilaha illallah, la ilaha. Kemudian ada yang Allah la ilaha illallah, la ilaha. Yai Muhammad bin Yusuf tukar Bapak Ibu. Kalau ada orang baca begitu, Allah la ilaha illallah, kamu usah pakai Allah, la ilaha illallah, la ilaha. Ada bacanya yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu haknya diberi tasdid, sehingga bacanya salah. Kalau salah, ya kau ini ganjaran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah, la ilaha la ilaha, haknya tasdid. Salah jadinya. Dibaca biasa saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bisa menggugurkan dosa 4.000 dosa. Kalau saya jumlah dewi Pak, aku taklil mau membaca la ilaha illallah tak panjang mau ping 3
3 kali 4.000 berarti dosa saya sudah diampuni berapa? Kalau saya jumlah, kalau sampai bocor nanti terserah namanya seperti itu. Makanya saya katakan tadi bahwa zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Bahkan miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Ada yang lagi miftahul jannati as-shalah. Kuncinya surga adalah sholat. Walaupun la ilaha illallah yang ngorok katanya orang Madura itu. Tapi kalau nggak sholat, nggak punya kunci, Pak. Sampai katanya butuh orang, nggak ada kunci. Mau tenang dia orang, katanya berbutuh harga. Orang ini bukan kunci sampai. Kata Nabi, Abdulus miftahul jannati as-sholatu. Kuncinya surga adalah sholat. Umpama, saya bukan menganggap panjenengan punya hutang sholat, tidak. Kalau dulu masa mudanya kita bukan panjenengan tapi kita punya hutang sholat, Pak, segera dikodoi biar kuncinya sampai pegang kunci surga itu. Kalau sholatnya masih ada yang belum dikodoi, kunci masih ditangguhkan itu kalau sedekahnya. Kalau ada orang, mohon maaf ya, orang yang menyatakan paham bahasa semut, kemudian dia sudah bilang kepada malaikat Jibril, sudah bilang kepada Munkar Nakir, awakmu mari tak titip no, kak kira mlebu neraka, iku abal-abal. Sekarang ada orang juga, terus mari tak tipu, sudah saya bilang kepada malaikat Munkar Nakir, kamu jangan khawatir sampai sudah selamat. Jangan seperti itu, sampai jangan percaya, Pak. Kok ada cek gampangnya malaikat Munkar Nakir dihubungi. Kalau bisa menghubungi kan banyak orang. Ya, sampai jangan khawatir. Banyak yang mengikuti. Jangan khawatir, ada saya. Nanti yang saya pesan malaikat Munkar Nakir, jangan kamu disiksa. Jangan contoh. Malaikat Munkar Nakir katanya dipesan nih. Gak masuk akal, jangan, artinya ya jangan percaya seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sekali zikir-zikir. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW mencarikan cara kepada umatnya agar supaya umatnya mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya, agar supaya mereka mendapat jaminan surga. Banyak sekali Bapak Ibu. Aduh, ini zikir ini sampai kapan berapa ya? Zikir terus ini. Kalau tak coba sampai bisa ringan satu di antara yang saya baca nanti kita baca. Saya satu di antara nanti bisa menyelamatkan, bahkan bisa memberatkan timbangan kita nanti di timbangan ketika kita dihisab di pada mahsyar seperti tadi sudah kuncinya apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah, dan nanti itu akan memberatkan di timbangan kita. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita ke depan kita bahas masalah zikir ini, semoga kita bisa melakukan. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah dan mendapat pengampunan dari Allah, mendapat maghfirah dan mendapatkan rahmat dari Allah, dan mendapatkan asy-syafa'atul ummah dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Baqil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'adhibna ba'da al-maut ya khaliqal maut ya sami'as sawt ighfirna min al-afat wa rahmatul Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina lana wa liwalidina wa rabbana kama rabbuna shighra wa sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.